Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Yusuf Hadi Wicaksono. Adik-adik boleh panggil dengan Kak Yusuf. Pada hari ini kakak akan membahas materi terkait dengan bangun ruang datar. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar? Jadi, bangun ruang sisi datar itu adalah suatu bangunan yang memiliki luas dan juga volume, serta dibungkus oleh suatu bidang datar. Terus contohnya dari bangun ruang sisi datar itu apa aja kira-kira? Nah, bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, prisma, dan juga limas. Dan khusus pada hari ini kita akan membahas bangun ruang kubus, balok. Untuk prismanya kita akan membahas prisma segitiga, dan juga limasnya kita akan membahas limas segitiga. Oke, bangun ruang yang pertama akan kita bahas adalah kubus. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada banyak loh sebenarnya benda-benda di sekeliling kita yang menyerupai bangun kubus ini. Nah, contohnya adalah Rubik dan juga box kotak. Nah, ini merupakan suatu bentuk jaring-jaring kubus ABCDFGH yang dapat dibentuk sehingga menyerupai kubus. Pada bangun kubus ini juga memiliki unsur-unsur yang membangun. Yang pertama adalah titik sudut yang berjumlah 8. Nah, coba kita lihat, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya kubus juga memiliki rusuk atau sisi yang berjumlah 12, yaitu sisi AB, sisi BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan CG. Nah, selain itu juga ada bidang yang berjumlah 6, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABFE, BCGH, BCGF, dan juga ADEH. Nah, selanjutnya kubus juga memiliki diagonal sisi 12, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, BG, CH, BG, CF, AH, dan DE. Nah, kubus ada juga dia memiliki unsur atau diagonal ruang yang berjumlah 4. Nah, ini diagonal dari ruang dari kubus, yaitu AG, BH, CE, dan juga DF. Dan terakhir, kubus juga memiliki bidang diagonal yang berjumlah 6, yaitu bidang dari ABGH, CDEF, ADFG, BCEH, ACGE, dan juga BDHE. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian luas permukaan dan juga volume kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus dapat menggunakan rumus 6 dikali sisi kuadrat. Sedangkan rumus volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari kubus. Nah, kakak punya suatu Rubik 3x3 dengan panjang rusuknya adalah 7 cm. Kira-kira berapa sih luas permukaan dan juga volumenya? Nah, oke, langsung aja. Dari data yang kita peroleh, kita memiliki panjang rusuk dari Rubik tersebut adalah 7 cm. Ini kita masukin ke data. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita memakai rumus 6 dikali sisi kuadrat. Nah, langsung aja dimasukin dari data tersebut. 6 dikali, karena sisinya adalah 7 cm, kita masukin 6 dikali 7 kuadrat. Dan hasilnya adalah 294 cm persegi. Sedangkan untuk volumenya adalah kita memakai gunakan rumus sisi dikali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, kita langsung hitung aja. Jadi 7 pangkat 3 adalah 343 cm kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, di sekitar kita pun banyak sekali benda yang menyerupai balok. Contohnya adalah akuarium, tempat pensil, dan lain sebagainya. Coba kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan jaring-jaring balok ABCDFGH yang dapat dibentuk sehingga dapat menyerupai bentuk balok. Mirip dengan kubus, balok juga memiliki beberapa unsur yang membangun, seperti titik sudut yang berjumlah 8, yaitu sudut A, B, C, D, E,
F, G, dan juga H. Lalu ada rusuk yang berjumlah 12, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, DH, BF, dan juga CG. Nah, selanjutnya adalah bidang yang berjumlah 6. Jadi balok mempunyai bidang yang berjumlah 6, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan juga ADEH. Lalu ada diagonal sisi yang berjumlah 12, yaitu diagonal sisi AC, BD, EG, FH, AF, BE, DG, CH, BG, CF, AH, dan juga DE. Nah, lalu ada juga diagonal ruang yang berjumlah 4, yaitu diagonal ruang AG, BH, CE, dan juga DF. Dan terakhir adalah bidang diagonal yang berjumlah 6, yaitu bidang diagonal ABGH, CDEF, ADFG, BCEH, ACGE, dan juga BDHF. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian luas permukaan dan juga volume balok. Nah, untuk mencari luas permukaan dari balok, kita menggunakan rumus. Nah, ini bisa dilihat 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan juga T adalah tinggi. Nah, untuk volume dari balok kita menggunakan rumus P dikali L dikali T. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari balok. Coba kita lihat. Seorang anak membawa tempat pensil ke sekolahnya dengan bentuk yang menyerupai bangun ruang balok dengan panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya adalah 2 cm. Coba hitunglah luas permukaan dan juga volume dari tempat pensil tersebut. Dari data yang kita peroleh, kita memperoleh panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 2 cm. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus luas permukaan. Nah, rumusnya kan 2 dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T dan juga ditambah L dikali T. Kita masukin data-data yang sudah ada. Nah, jadi setelah kita jabarkan hasilnya adalah 2 dikali 60 ditambah 2 dikali 24 ditambah 2 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 188 cm persegi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari volume dari balok tersebut, tempat pensil yang menyerupai balok. Oke, rumus volume tadi apa? Rumusnya adalah P dikali L dikali T. Nah, langsung aja kita masukin 12 dikali 5 dikali 2 karena panjangnya 12, lebarnya 5, dan juga tingginya adalah 2 cm. Dan hasilnya adalah 120 cm kubik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bangun ruang dari prisma segitiga. Nah, bentuk yang mirip prisma segitiga dan kerap kali kita temui pada kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya atap rumah, tenda, dan lain sebagainya. Coba kita lihat pada gambar. Ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga ABCDEF yang dapat dibentuk sehingga dapat menyerupai bentuk dari prisma segitiga. Nah, prisma segitiga juga memiliki beberapa unsur yang membangun, seperti titik sudut yang berjumlah 6. Nah, ini sudut-sudutnya adalah sudut A, B, C, D, E, dan juga F. Lalu memiliki rusuk yang berjumlah 9, yaitu rusuk AB, BC, CA, BE, AD, CF, DE, EF, dan juga FD. Nah, selanjutnya pada prisma segitiga juga memiliki bidang. Jumlahnya yaitu 5. Nah, ini bidang-bidangnya adalah bidang ABC dan juga DEF, ini yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada yang bidang berbentuk persegi panjang yaitu bidang ABED, BCFE, dan juga ACFD. Lalu untuk diagonal sisi prisma segitiga itu memiliki 6 buah dari diagonal sisi, yaitu diagonal sisi AE, BD, BF, CE, AF, dan juga DC. Nah, sedangkan untuk diagonal ruang dan juga bidang diagonal pada prisma segitiga itu tidak memilikinya. Pada prisma segitiga juga memiliki luas permukaan dan juga volume.
Nah, ini merupakan rumus dari luas permukaan dari prisma segitiga, yaitu keliling alas dikali tinggi ditambah 2 dikali luas alas. Nah, sedangkan untuk volumenya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke, kita masuk ke contoh soal dari prisma segitiga. Nah, ada contoh kasus seperti ini. Pada gambar rumah yang memiliki atap berbentuk bangun prisma segitiga dengan ketentuan panjang AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan BC 5 cm, jadi AC dan juga BC-nya sama panjang, yaitu 5 cm, CF 8 cm, maka tentukanlah luas permukaan dan juga volume dari atap rumah tersebut. Nah, karena sebelumnya kita mengetahui rumus dari luas permukaan adalah keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas. Nah, kita kan belum tahu ya luas alasnya ini hasilnya berapa sih sebenarnya. Nah, kita cari dulu nih luas alasnya. Karena kalau misalnya keliling kan udah ketahuan ya, AC ditambah BC ditambah AB. Nah, ini kan langsung dihitung juga langsung dapat. Nah, kita lihat dulu atap rumah ini alasnya yang mana kira-kira. Nah, ini dia alasnya itu berbentuk segitiga yang bawah ini. Nah, karena berbentuk segitiga maka kita mencari luas alasnya itu yang bentuknya segitiga. Jadi kan kalau misalkan luas dari segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Karena pada contoh kasus seperti ini adalah segitiga sama kaki, maka kita harus mencari dulu dari tingginya, karena tingginya kita belum ketahui ya. Nah, tingginya itu bisa diketahui dari kita mencari menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini kita mencari T sama dengan akar dari 5 kuadrat, ini dari panjang AC ya, ini sama aja sih sebenarnya, mau ngambil AC atau BC itu sama aja. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, 3-nya ini dari mana kira-kira? Nah, 3-nya ini adalah setengah dari AB, karena kita ingin mencari Pitagoras ya, kita memotong dari AB ini, kita potong jadi 2 bagian sehingga itu akan tegak lurus. Jadi akan membentuk segitiga siku-siku pada C di sini. Nah, makanya kita ambil dari 3 di sini. Nah, makanya setengah dari AB kan ini kan 3 cm ya. Makanya setelah kita hitung 5 pangkat 2 itu kan 25 dikurang 3 pangkat 3 adalah 9. Jadi T-nya ini adalah akar 16. Nah, akar 16 itu berapa kira-kira? Akar 16 adalah 4 hasilnya. Nah, jadi kita bisa masukin karena luas dari segitiga ini adalah segitiga, maka setengah dikali alas dikali tinggi, setengah alasnya tadi berapa? 6 cm dikali tinggi tadi yang sudah kita dapat yaitu 4 cm. Jadi luas alasnya adalah 12 cm kuadrat. Nah, oke, langsung aja kita masukin ke luas permukaan dari prisma segitiga. Keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas. Nah, keliling alasnya ini kan dari yang tadi saya sebutin, AC ditambah CB ditambah AB. Nah, ini berarti 6 ditambah 5 dikali tingginya. Tingginya ini CF yaitu 8 cm ditambah 2 dikali luas alas. Tadi kan luas alas sudah diketahui ya. Hasilnya adalah 12, jadi 2 dikali 12 dan dihitung adalah hasilnya 152 cm persegi. Nah, ini udah dapat kita luas dari permukaan dari prisma segitiga. Lanjut ke volume. Rumus volume adalah luas alas dikali tinggi. Tadi luas alasnya udah diketahuin yaitu 12 cm persegi dikali tingginya yaitu 8 cm. Nah, hasilnya adalah 96 cm kubik.